Bu Nuri. Selamat pagi Bu. Bu Nuri, ada waktu nggak Bu? Ada. Bu Nuri, maaf ya, saya mau tanya. Beberapa hari ini kelihatannya Bu Nuri itu ada masalah, mau cerita sama saya, kapan hari itu mencari saya. Terus Bu Nuri kok nggak jadi, terus akhirnya saya yang mencari Bu Nuri. Ada masalah apa ya Bu Nuri? Ini loh Bu, di kelas itu loh ada beberapa masalah ketika pembelajaran berlangsung. Masalah apa Bu Nuri? Ada beberapa siswa itu yang ketika belajar itu kayak kurang semangat, kurang aktif dalam pembelajaran. Bu Nuri rencananya untuk menghadapi anak seperti itu bagaimana? Ini rencananya saya ini merubah metode pembelajaran saya yang biasanya itu mungkin masih klasikal, saya rubah dengan metode pembelajaran yang lebih interaktif. Oh gitu. Nah, untuk pembelajaran yang interaktif itu Bu Nuri rencananya ingin melakukan apa? Pembelajaran yang model pembelajaran yang melibatkan siswa biar aktif semua dalam pembelajaran, dan juga mungkin biasanya kan media pembelajaran itu kita hanya terkadang menggunakan buku ya. Sekarang lebih pakai media pembelajaran yang bagus agar anak-anak lebih bersemangat. Media pembelajaran yang bagus menurut Bu Nuri yang seperti apa? Ya yang ini yang belum pernah anak-anak temui lah. Contohnya Bu Nuri? Contohnya kemarin itu contohnya ini saya mau membuat media ajar ulah tangga untuk materi pendidikan Pancasila. Oke Bu Nuri, untuk selanjutnya saya boleh ya Bu Nuri untuk melihat cara mengajarnya Bu Nuri apa gitu ya? Ya, boleh, monggo. Terima kasih Bu Nuri buat waktunya. Semoga nanti ketika Bu Nuri melakukan hal tersebut, anak-anak bisa interaktif dan menyenangkan ya Bu Nuri. Terima kasih buat waktunya Bu Nuri. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk mengawali pagi hari ini, sebelum pembelajaran, mari kita buka dengan berdoa dulu. Mas Novan, bisa dipimpin berdoa dulu. Persiapan. Doa mulai. Memberi salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Novan. Hari ini apa masuk semua? Masuk. Coba dicek di samping kanan kiri, apakah ada temannya yang tidak masuk?
Alhamdulillah. Kebiasaan pagi hari ini kita baca surat Al-Kafirun, surat yang sudah dihafalkan anak-anak, sama 3 hadis yang dibaca anak-anak kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita nyanyikan dulu lagu Pancasila untuk menanamkan jiwa nasional pada diri anak. Pancasila, akulah pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila Nusantara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita nyanyikan dulu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bu Nuri tanya dulu, anak-anak pagi hari ini bangun pukul berapa? Bangun tidur pukul berapa tadi pagi? Setengah 5. Terus kalau belajar di rumah setelah pulang sekolah, belajar di rumah pukul berapa? Ada yang belajar, ada yang tidak belajar. Ya. Sekarang kita akan mempelajari, pendidikan Pancasila akan mempelajari aturan-aturan atau nilai-nilai yang harus kita terapkan di rumah. Ya. Tujuannya anak-anak belajar menerapkan nilai-nilai aturan di rumah apa saja. Yang pertama, anak-anak biar tahu aturan apa saja sih yang harus anak-anak terapkan di rumah. Yang kedua, apa manfaat anak-anak menaati aturan di rumah. Ya, tujuan kita belajar hari ini yaitu agar anak-anak tahu aturan apa saja yang ada di rumah dan apa manfaat ketika anak-anak menerapkan aturan yang ada di rumah. Ya, siap belajar? Ada yang masih mengantuk? Ada yang tidak bersemangat? Tidak ada. Coba Bu Nuri sekarang akan melihatkan video tentang norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumah. Ada yang tidak terlihat layarnya di belakang? Mbak Leta kelihatan? Yuk, bisa dilihat dulu ya norma-norma. Aturan yang berlaku di masyarakat. Aturan yang mengatur tingkat
Pinter. Sekarang Bu Nuri jelaskan apa itu norma agama. Kalau norma agama itu adalah aturan antara manusia dengan Tuhanmu. Contohnya, anak-anak di sini ada berapa agama? Ada yang agama Muslim, Kristen? Tidak ada. Ada yang agama Hindu? Tidak ada. Bu Nuri tanya, kalau di rumahnya anak-anak, apakah anak-anak ada mempunyai teman yang selain agama Islam? Ada. Bu Nuri tanya, sikapmu kepada teman yang agamanya non-Muslim apa? Adakah yang mengejek temannya karena beda agama dengan kamu? Tidak. Kita harus apa? Saling menghormati. Tidak boleh mengejek karena kamu agama Islam. Misal kamu agama Islam, temanmu agama Kristen, diejek, wah di sini nggak ada yang Islam, nggak ada yang Kristen toh. Yang misalnya, yang satu ada di kelas ini satu anak ada yang agama Kristen, sedangkan semua itu beragama Islam. Ya, yang agama Islam ini tidak boleh atau tidak boleh sama sekali mengejek temanmu, mentang-mentang yang Kristen satu, yang agama Islam 23, tidak boleh mengejek. Ya, harus saling menghormati. Terus norma agama selain itu apa? Beribadah apa? Beribadah tepat waktu. Coba kalau anak-anak agama Islam beribadahnya apa? Beribadah? Sholat. Sholatnya berapa kali? 5 waktu. Ada apa saja? Adakah di sini yang 5 waktu ini bolong-bolong? Kenapa kok bolong? Ayo, kenapa? Ya, mulai nanti diterapkan lagi. Kalau sholat atau beribadah itu harus wajib dilakukan, dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Sekarang norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah petunjuk hidup yang berasal dari hati nurani dan akhlak manusia. Contohnya apa? Pelanggaran norma kesusilaan, misalnya suka berbohong, pilih kasih. Pilih kasih misalnya apa? Misalnya ada yang pilih-pilih teman, itu termasuk pilih kasih. Terus tidak adil, perilaku yang tidak baik kepada sesama teman. Misalnya tadi kayak suka mengejek, suka menghina, suka mencemooh, itu termasuk pelanggaran norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Aturan yang didasarkan pada aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Contohnya adalah yang pertama, ini pasti anak-anak sering lakukan di rumah sebelum berangkat sekolah. Yang pertama yaitu berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Terus contoh lagi, kalau di sekolah tidak duduk di atas meja. Kalau anak-anak duduk itu di mana? Meja untuk apa? Digunakan untuk menaruh bendanya anak-anak, misalnya buku, kotak pensil, bukan untuk menaruh pantatnya anak-anak di meja ya. Yang ketiga, berbicara santun kepada orang yang lebih tua. Meskipun yang lebih muda, misalnya di rumah anak-anak punya adik ya, kalau berbicara sama adiknya harus tetap sopan atau tidak? Kenapa harus sopan? Kenapa? Iya, karena nanti kamu kalau bicaranya sopan ke adik, adiknya pasti menirukan kesopananmu. Kalau kamu bicara sama adik gak sopan, nanti adiknya meniru bicara ke kamu tidak sopan. Seperti itu.
Jika ada yang melanggar, maka sanksinya bisa berupa denda dan dipenjara. Ya. Itu beberapa norma yang ada di lingkungan masyarakat. Sekarang Bu Nuri akan memperlihatkan aturan yang ada di rumah. Coba perhatikan dulu. Apa saja sih aturan yang ada di rumah yang harus anak-anak ketahui dan harus anak-anak terapkan? Coba kita perhatikan video ini bersama-sama ya. Perhatikan dulu apa saja aturan yang ada di rumah. Nah, coba. Apa aturan tadi? Iya, sesuatu yang harus kita taati, sesuatu yang harus kita patuhi. Kalau di sekolah, anak-anak sebelum pembelajaran kan ada kesepakatan ke ada kesepakatan kelas yang harus kita patuhi. Begitupun juga di rumah. Ternyata ada beberapa hal yang harus anak-anak lakukan dan beberapa hal yang tidak harus anak-anak lakukan. Di sini Bu Nuri ada lagu aturan di rumah. Coba kita nyanyikan bersama. Aturan di rumah ada beberapa. Inilah contohnya, mari kita bernyanyi. Di sini Bu Nuri ada permainan ulang tangga. Coba, ini kira-kira permainannya sama seperti punya Mama nggak ya? Ya, sama. Cara bermainnya sama, cuman di ulang tangga ini ada beberapa tugas tentang aturan di rumah dan juga aturan hal yang tidak boleh dilakukan di rumah. Nanti setiap kelompok Bu Nuri kasih satu kertas ulang tangga dan satu tugasnya sama satu dahulu. Bisa cara bermain ulang tangga? Bisa. Nah, Bu Nuri kasih contoh ya. Ini nanti setiap kelompok Bu Nuri kasih dadu, nanti gantian. Ya, ini nanti dadunya kamu digiring-giring di tangan, nanti digulingkan. Oh, misalnya telurnya angka berapa ini? Berarti kita harus jalan 2 langkah. Angka kita mulai dari garis startnya di sini, finishnya di sini. Anak-anak bermainnya harus sampai di finish. Misalnya 2 angka, 1, 2. Di 2 ternyata ada tangga, apa yang harus kita lakukan?
atau sebelah kanan. Dilakukan bergantian. Ada yang agak susah kan? Nggak boleh curang loh yo. Nggak boleh curang. Misalnya anak-anak kami tidak selesai langsung diuncalok. Ininya harus digondol sendiri, nggak boleh ditotong. Wah, kurang 6. Angka-angka terus boleh ya.
kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Yuk, beres, beres. Yang rapi, yang rapi. Tangan ke atas, tangan kita. Tangan ke samping, bulunya terbang. Selamat pagi Bu Nuri. Selamat pagi Bu. Bu Nuri, kapan hari kan Bu Nuri sudah melakukan pembelajaran ya, yang seperti Bu Nuri kapan hari itu mau Bu Nuri lakukan. Ya Bu Nuri, Bu Nuri sudah melakukannya di proses pembelajaran kemarin ya Bu ya. Ada sudah pembelajaran diferensiasi sudah, terus ada video kegiatan, kartu kegiatan seperti ular tangga yang Bu Nuri sudah lakukan, apa sudah Bu Nuri rancang di pas Bu Nuri awal-awal saya observasi itu ya Bu Nuri ya. Nah Bu Nuri, bagaimana Bu Nuri perasaannya setelah melakukan apa yang Bu Nuri sudah rancangkan itu Bu Nuri? Apa yang kurang dan apa yang Bu Nuri rasa masih perlu pengembangan? Kalau perasaan setelah melakukan apa yang dirancang saya pembelajaran itu, alhamdulillah perasaannya senang, bahagia karena saya sudah melihat apa ya, anak-anak semua itu dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Sudah Bu Nuri. Kemarin saya sudah melihatnya anak-anak itu antusias ya Bu Nuri. Ternyata anak-anak itu lebih senang bermain Iya. masa-masa masih kelas 2 ya Bu Nuri. Dan metode Bu Nuri itu metode ada demonstrasi, diskusi dan sebagainya. Itu Bu Nuri yang Bu Nuri rasa, oh saya ini masih kurang di sini, oh saya ini perlu pengembangan ini, itu yang gimana ya? Mungkin kalau perlu pengembangan itu mungkin di ininya waktu apa mempresentasikan hasil apa kerja kelompok tadi loh, karena kan masih kelas muda, mungkin kelas 1 mungkin belum pernah ada kegiatan pembelajaran apa berdiskusi terus apa maju menerangkan hasil diskusi tadi itu kan belum pernah, jadi anak-anak kayak kurang apa ya, kurang percaya diri atau gimana. Bu Nuri, kalau di menurut Bu Nuri ini pada waktu pembelajaran itu rasa tanggung jawab anak-anak bagaimana? Kalau tanggung jawabnya soal semua bertanggung jawab semua. Ketika bermain apa itu namanya ular tangga, kan itu secara bergantian bias. Bermainnya secara bergantian. Alhamdulillah semua itu apa? Ya karena antusias itu pertama kali bermain dengan media ajar yang baru. Jadi anak-anak itu semua bertanggung jawab lah. Untuk selanjutnya, Bu Nuri apa yang ingin Bu Nuri lakukan agar anak-anak juga lebih antusias, atau media apa yang Bu Nuri ingin kembangkan? Ya mungkin itu tadi apa membuat media ajar atau metode pembelajaran yang lain lagi biar anak-anak lebih
menyajikan media pembelajaran itu? Yang saya takutkan Menjadi tantangan. menjadi tantangan. Yang menjadi tantangan membuat media ajar yang ini, yang apa? Yang membuat anak-anak bersemangat. Jadi untuk mengatasi itu tantangan itu agar Bu Riri bisa menyajikan media yang bisa membuat anak-anak semakin bersemangat, itu apa yang Riri lakukan? Ya ini apa namanya? Melakukan riset ya. Apa kita cari media-media yang sekiranya buat anak-anak itu bisa, maksudnya bisa dilakukan anak kelas rendah, terus anak-anak bisa memahami apa pembelajaran menggunakan media itu. Ya, kemarin itu sendiri pakai ulat tangga nih ya, ulat tangga dan ada video dan sebagainya. Di dalam proses tersebut kesulitan apa yang Kalau kesulitan mungkin ini sih, anak-anak ini loh apa agak berebut karena kan memang satu kelompok itu kemarin itu ada 7 anak, sedangkan medianya kan satu kelompok ular tangganya 1, dadunya 1, jadi mungkin itu aja berebut itu tadi bisa. ya menurut dari saya akan membacakan dari observasi kemarin, semua rukun di area observasi yang sudah dimiliki ini yang menjadi penilaian sudah terlaksana, sehingga semua perencanaan sudah terlaksana juga ya Bu Nuri ya, yang akan menjadi apa maksudnya menjadi keinginan Bu Nuri menciptakan suasana yang kreatif, yang inovatif dan bisa berinteraksi dengan anak-anak itu. Saya melihat kemarin itu sudah ada itu, yang harus Bu Nuri tingkatkan adalah rasa percaya diri dan lebih tegas lagi dan kreatif lagi yang ini semakin dikembangkan dan ditingkatkan kreatifnya lagi ya. Mungkin ada lagi yang ingin Bu Nuri lakukan. Yaitu tadi mungkin mengembangkan media-media ajar yang lebih apa ya, lebih kreatif biar anak-anak itu semua bekerja itu interaktif semua dan menyenangkan itu anak. Dari hari ini ada lagi masalah yang mungkin Bu Nuri masih menjadi unek-unek. Masalah sudah tidak ada. Cuma itu pengembangan. Iya betul. Jadi untuk waktunya saya sangat terima kasih buat waktunya. Bu Nuri sudah melakukan observasi kemarin. Saya rasa untuk kedepannya Bu Nuri akan lebih semangat lagi, lebih kreatif lagi, lebih sering menambah pengetahuannya dan tidak jenuh-jenuh untuk belajar terus, karena kita adalah pendidik yang tidak boleh bosan terus belajar untuk peserta didik kita. Baik Bu Nuri, dari pertemuan ini apa yang bisa Bu Nuri sampaikan? Kesimpulan dari pertemuan hari ini mungkin ini saya harus lebih lebih interaktif, lebih apa ya, lebih bisa berkolaborasi lagi dengan teman sejawat, mungkin seperti dengan Bu Rias, biar mendapatkan ide-ide yang kita diskusikan untuk pembelajaran yang bisa saya terapkan di pembelajaran dalam kelas. Bu Nuri, terima kasih ya Bu Nuri buat waktunya dan kesempatan hari ini ya Bu Nuri. Semoga Bu Nuri akan lebih lagi, lebih semangat, lebih kreatif, lebih banyak ide untuk proses pembelajaran dan anak-anak lebih interaktif lagi dalam lebih lebih interaktif, bisa antusias dan banyak potensi yang bisa digali dari anak-anak. Terima kasih Bu Nuri buat waktunya. Semoga Bu Nuri selalu dalam kesehatan dan